Inggit yang sangat khawatir dengan hasil tesnya. Saat keluar, ternyata hasilnya adalah positif. Inggit sangat sedih dan bingung harus melakukan apa. Di sisi lain, Iim sangat happy karena mendapat bunga dari Yuda. Yuda juga memberikan cincin sebagai tanda keseriusannya terhadap Iin. Yuda pun langsung melamar Iim untuk menjadi istrinya. Iim langsung teringat semua yang ada di pikirannya saat itu, di mana waktu itu Iim ingin sekali dilamar dengan dinner yang sangat romantis. Iim juga ingat masalah yang menimpa Inggit dengan Arya, dan Iim masih kepikiran tentang Yuda yang sangat membutuhkan uang daripada Iim. Karena semua itu, Iim pun menolak lamaran Yuda. Yuda menanyakan alasan Iim kenapa menolaknya. Iim pun mengatakan kalau dirinya tidak yakin dengan kondisi Yuda saat ini. Iim juga nggak yakin dengan dirinya sendiri. Iim pun pergi meninggalkan Yuda. Terlihat Yuda sangat sedih atas keputusan Iim. Di malam hari, Inggit masih kepikiran akan kehamilannya. Arya pun datang menghampiri Inggit. Arya sangat bahagia saat mengetahui kalau Inggit positif hamil. Arya berusaha menenangkan Inggit yang belum siap hamil. Arya juga mengatakan akan selalu mendampingi Inggit. Namun Inggit pergi meninggalkan Arya begitu saja. Arya pun sangat sedih melihat sikap Inggit. Namun di sisi lain Arya sangat bahagia dengan kehamilan Inggit. Keesokan harinya, Yuda cerita ke Andre tentang penolakan Iim. Yuda bingung apa yang harus dilakukan dengan hubungannya. Andre pun meminta maaf karena sudah memberi ide yang salah kepada Yuda. Iim juga menceritakan tentang lamaran Yuda ke Rara. Rara pun menanyakan apa jawaban Iim ke Yuda. Iim mengatakan kalau ia sudah menolak Yuda, tapi ada perasaan menyesal di dalam hati Iim. Rara mencoba menenangkan Iim dengan menceritakan hubungan Inggit dan Arya yang terkadang membuat iri Rara tapi juga membuat takut Rara untuk menjalin sebuah hubungan. Iim pun mengatakan kalau kali ini Rara pintar, tapi masih banyakkan tulalitnya. Hahaha. Mereka pun bergegas berangkat ke kampus. Ibu Inggit datang mengunjungi Inggit dan Arya. Beliau menanyakan keadaan Inggit saat itu. Arya pun mengatakan kalau Inggit masih belum siap menerima kehamilannya. Arya berharap ibu bisa membujuk Inggit. Arya pun pamit berangkat ke kampus. Ibu berusaha membangunkan Inggit. Inggit pun sangat senang dengan kedatangan ibunya. Ibu pun menawarkan Inggit untuk makan masakannya. Inggit sangat menikmati masakan dari ibunya. Ibu juga mengingatkan Inggit untuk makan makanan yang sehat. Inggit pun mengatakan kalau ia selalu menjaga kesehatannya. Di kampus, Arya menanyakan tugas siswanya. Namun mereka mengatakan kalau Pak Arya tidak memberikan tugas. Arya pun mencoba mengecek catatannya. Kemudian Pak Arya memberi tugas dan meminta untuk dikumpulkan besok. Ia pun bergegas meninggalkan kampus. Arya menelpon Felix dan mengatakan akan datang ke rumahnya sebentar lagi. Saat sampai, Arya mencoba meminta solusi ke Felix dan Jessica atas masalah yang dihadapinya, di mana Inggit yang belum siap dengan kehamilannya dan bagaimana cara Arya untuk menghadapi Inggit. Jessica pun mengatakan kalau keinginan memiliki seorang anak itu harus dari dua belah pihak, karena yang akan mengandung dan melahirkan adalah seorang istri. Felix juga mengatakan memiliki seorang anak itu suatu kebahagiaan yang tak ternilai. Di sisi lain, Yuda mendatangi Rara. Yuda menanyakan apakah Iim masih mencintainya. Rara pun mengatakan kalau Iim sangat mencintai Yuda. Kemudian Rara bertanya kenapa tiba-tiba Yuda melamar Iim. Yuda pun mengatakan kalau ia mengikuti saran dari Andre. Rara langsung mengatakan kalau Andre saja belum benar jalanin asmaranya. Nah, lo malah minta saran Andre. Capcay deh. Yuda akhirnya pamit karena di kafenya. Rara dan Andre pun bergegas berangkat ke kampus. Di sini, Inggit mencurahkan perasaannya ke ibunya. Inggit mengatakan kalau ia masih pengen jadi diplomat, dosen, dan yang lainnya. Inggit beranggapan kalau ia punya anak nanti, Inggit tidak akan bisa mewujudkan keinginannya itu. Ibu pun langsung menjelaskan kalau Inggit punya anak, Inggit masih tetap bisa berkarir. Ibu juga mengatakan kalau Arya pasti memberi kebebasan ke Inggit untuk berkarir. Inggit pun merasa sedikit lega dengan nasihat yang diberikan oleh ibunya.
Saat Arya pulang, Inggit pun mencoba ngomong apa yang dirasakan saat ini ke Arya. Kalau selama 2 tahun ini, Inggit mengalami banyak sekali perubahan dalam kehidupannya. Inggit juga akan memberi keputusan tentang kehamilannya saat ini, akan tetap mengutamakan kebahagiaan Inggit. Inggit pun mengatakan kalau ia sekarang memilih untuk menjadi ibu dari anak-anak Arya. Arya sangat bahagia dengan keputusan Inggit. Arya juga berjanji kalau ia akan selalu menemani Inggit di saat kehamilannya. Di sisi lain, Rara sangat kesal karena motor Andre selalu mogok. Rara juga mengatakan kenapa Andre menyuruh Yuda untuk melamar Iim. Rara juga mengatakan kalau sampai Iim dan Yuda putus, itu semua gara-gara Andre. Andre pun menyesalinya dan meminta maaf ke Rara. Namun Rara justru pergi meninggalkan Andre. Keesokan harinya, Inggit ketemu dengan Iim. Terlihat muka Iim seperti banyak masalah. Inggit pun menanyakan keadaan Iim. Iim menceritakan kalau ia dilamar oleh Yuda. Inggit pun sangat terkejut dan menanyakan jawaban Iim untuk Yuda. Iim pun mengatakan kalau ia menolaknya. Inggit semakin kaget karena Iim menolak lamaran Yuda. Iim pun menjelaskan kalau ia takut hubungannya seperti Inggit yang banyak masalah dengan Arya. Kemudian Inggit mengatakan kalau setiap hubungan itu berbeda-beda dan memiliki kisah tersendiri. Inggit juga meminta maaf karena baru ada buat Iim di saat Iim sedang membutuhkan. Mereka pun berpelukan. Andre dan Rara pun datang dan bergabung bersama Iim dan Inggit. Di sini Inggit mencoba mengatakan kabar gembira kalau dirinya saat ini sedang hamil. Mereka pun ikut bahagia karena akan memiliki keponakan baru. Inggit berharap kalau anaknya mirip dengan Arya dari wajahnya dan yang lainnya. Tapi yang terpenting, anaknya harus mirip pinternya seperti Mas Arya. Mereka pun mengaminkan keinginan Inggit. Di malam hari, Inggit mengidam mangga, namun Inggit hanya memakan 2 potong mangga saja. Inggit pun meminta Arya untuk menyimpan mangganya di kulkas untuk besok. Kemudian Inggit memidam lagi durian, namun karena tengah malam, jadi Inggit melarang Arya untuk mencari durian. Mereka pun melanjutkan untuk istirahat. Keesokan harinya, saat sedang meeting, Felix justru menerima telepon dari selingkuhannya. Kliennya pun menjelaskan proyeknya dan meminta tanda tangan Felix. Arya sedikit kesal atas tingkah Felix, namun Felix justru semakin asik menelpon selingkuhannya. Arya pun menghampiri Felix dan memintanya untuk fokus dengan meetingnya. Felix justru mengatakan kalau ia setuju dengan keputusan Arya dan Karin. Felix juga mengatakan ada kepentingan mendadak. Ia pun pamit pulang ke kliennya. Karin menghampiri Arya dan menanyakan apakah Felix baik-baik saja atau Felix sedang pergi untuk selingkuh. Arya pun tidak bisa mengatakan iya atau tidak demi menjaga perasaan Felix. Tiba-tiba Inggit menelpon dan mengatakan kalau ia ngidam kepiting kelapa. Karin pun mengatakan apakah Inggit sedang hamil. Karin langsung memeluk Arya dan mengucapkan selamat. Namun Arya justru risih dengan sikap Karin. Karin pun terlihat kesal dengan sikap Arya. Di pagi hari, Arya hendak berangkat ke kampus. Namun Inggit seperti merasakan kesakitan di perutnya, tapi Inggit masih menahannya. Saat di kelas, Iim masih saja kepikiran tentang Yuda, di mana waktu itu Iim mengatakan di depan Yuda tentang pertunangan. Iim juga selalu mengatakan kalau Yuda selalu tidak peka terhadap Iim. Iim semakin bimbang dengan perasaannya ke Yuda. Kemudian Iim melihat Instagram Yuda. Namun Iim kesal karena Yuda upload foto bersama cewek lain. Rara dan Andre pun kasihan melihat Iim yang terlihat murung terus. Di rumah, Inggit kembali merasakan sakit di perutnya. Inggit sangat merasa kesakitan di perutnya. Kemudian Inggit melihat ada bercak darah di celananya. Inggit pun sangat khawatir dengan kehamilannya. Inggit langsung menghampiri ibunya dan mengatakan kalau ada bercak darah di celananya. Ibu pun langsung mengajak Inggit ke rumah sakit. Kemudian ibu mengabari Arya atas kondisi Inggit saat itu. Arya pun sangat khawatir dengan keadaan Inggit. Arya langsung izin pulang dari kampus. Suster mengatakan kalau hasil USG-nya akan dijelaskan oleh dokter.
Arya pun sampai di tempat Inggit dirawat. Arya juga menanyakan gimana kondisi Inggit. Dokter pun datang. Ia pun langsung meminta Arya untuk ikut ke ruangannya. Di sini dokter mengatakan kalau janin Inggit tidak berkembang dengan baik. Demi kebaikan dan keselamatan Inggit, maka harus dilakukan kuretase. Film pun bersambung. Sampai jumpa di episode 7A ya guys. Bye. Assalamualaikum.